Bingung kok mau nulis nggak punya waktu? Bingung gimana Sire bisa menulis 50.000 kata sebulan padahal punya 3 anak laki-laki dan 2 diantaranya masih balita? Pingin punya target menulis bulanan jelas di sela-sela kesibukan? Di video kali ini Sire mau bagi tips secara praktis menyusun jadwal kegiatan yang nggak makan waktu tapi tetap kelihatan cantik. Buat kamu yang lebih suka yang super sangat praktis, bisa coba search Hobonichi Method. Namun buat Sire kurang cocok karena feel-nya terlalu serius. Jadi sekarang Sire kasih tips membuat perencanaan tahunan, bulanan, mingguan, bahkan harian yang cocok buat Sire dan siapa tahu cocok buat kamu. Kamu bisa memilih memakai monthly, weekly, atau to-do list aja. Atau kamu bisa pakai semuanya. Inilah cara menyusun rencana tahunan menggunakan bullet journal dan planner di tahun 2022. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel Sire supaya kamu gak ketinggalan video menarik tentang platform menulis dan tutorial kepenulisan yang insya Allah akan Sire rajin upload di tahun 2022. Lalu kalau suka, tolong thumbs up dan share video ini supaya manfaatnya makin tersebar. Oh iya, akan ada bonus tips juga di akhir video, tonton sampai akhir ya. Yang pertama, halaman pembuka. Ini gak wajib kok, kamu bisa membuat halaman hiasan sebagai penyemangat untuk memulai tahun 2022. Yang kedua adalah daftar isi. Ini juga sebenarnya nggak wajib kalau udah pakai pembatas. Biasanya ini dipakai untuk buku bullet journal yang nggak punya divider. Biasanya bullet journal hanya menggunakan semacam post-it untuk pemisahnya, jadi tidak terlalu jelas. Kalau kayak planner, daftar isi tidak terlalu penting karena kan sudah disekat-sekat. Yang ketiga adalah halaman quote. Di sini ditaruh quote penyemangat pas Sire lagi down. Pas Sire merasa kenapa kok tulisan Sire nggak pernah laku, kenapa kok Sire nggak pernah bisa terkenal, dan lain-lain dan lain-lain. Ini selalu bisa menghibur. Buat Sire menulis bukan sekadar viral atau punya banyak uang, tapi juga urusan antara surga dan neraka. Apa tulisan Sire bisa jadi pahala jariah kalau Sire nanti meninggal? Atau malah jadi dosa jariah pas Sire meninggal? Nauzubillah min zalik. Kamu bisa pilih quote, potongan ayat kitab suci, atau apapun yang akan mampu menyemangati dirimu sendiri saat down. Kira-kira kamu mau nulis apa di sana? Yang keempat adalah kalender 2022. Ini biar gampang untuk melihat ke depannya kapan libur, kapan sekolah anak-anak, dan lain-lain. Sire lupa foto kalendernya. Sebenarnya ini beli udah jadi sih dari planner. Jadi yang ke foto cuma catatan liburannya aja. Yang kelima adalah quote lagi. Nah ini menjelang page tentang branding. Kalau yang awal tadi adalah quote penyemangat di saat down, ini lebih ke happiness-nya. Gimana caranya untuk menikmati semua kegiatan yang sudah direncanakan dengan baik. Contohnya adalah yang seperti ini nih. Luruskan niat supaya agar Sire tidak mengejar dunia aja. Karena kalau kita mengejar akhirat, kita akan dapat dunia juga, tapi nggak sebaliknya. Yang kedua itu adalah stop comparing. Sire itu kan suka insecure, jadi kalau misalnya ngelihat orang kok sudah bagus banget karyanya, banyak, temanya menarik, terus ada yang sudah difilmkan, ada yang bestseller, Sire kok gini-gini aja. Makanya Sire harus selalu mengingatkan diri supaya stop comparing, jangan membandingkan diri ini dengan orang lain. Kita punya jalan masing-masing dan kita juga belum tentu mencapai kesuksesan yang sama. Tidak usah terlalu terbebani dengan itu, yang penting terus berusaha yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah forget finish line. Kadang-kadang kita terlalu terobsesi untuk saya mau jadi film. Nah ketika cita-cita itu tidak tercapai, maka kita akan patah arang. Padahal saat kita sudah berusaha untuk maju ke sana, ke titik itu sudah merupakan suatu kemajuan. Makanya setelahnya adalah enjoy your journey. Nggak usah terlalu terfokus keinginan kita untuk mencapai puncak, tapi kita tidak menikmati perjalanan menuju sana gitu. Jangan sampai itu terjadi. Sire harus selalu berusaha mengingatkan bahwa apapun itu untuk berkah. Jadi meskipun Sire butuh duit, siapa sih yang gak butuh duit ya, anak-anak sekolah mahal dan lain-lain, tapi diusahakan untuk tetap berada dalam koridor agama yang baik, koridor moral yang baik. Jangan sampai Sire gara-gara kepepet duit dan kebelet viral misalnya, sampai melakukan hal-hal yang dicela sama Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang sebenarnya malah akan menumpuk dosa. Yang terakhir adalah be happy. Apapun yang terjadi, nggak semua penulis, nggak semua orang ditakdirkan menjadi penulis terkenal. Mungkin juga Sire juga nggak ditakdirkan menjadi penulis terkenal, Allahu alam. Tapi karena Sire nggak tahu masa depan, makanya Sire harus berusaha keras dulu. Yang penting be happy. Yang keenam adalah branding. Sekat ini membahas tentang apa aja yang harus diperhatikan dalam branding Sire sebagai seorang penulis.
Tidak akan Sire bahas sekarang, soalnya kepanjangan nanti. Mau nggak kapan-kapan Sire bahas soal hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam branding sebagai seorang penulis? Kalau banyak yang minta, insya Allah Sire bahas. Tulis ya di kolom komentar. Yang ketujuh adalah statistik sosial media. Kenapa sih begini ditulis? Salah satu tips branding sederhana adalah mencoba semua sosial media lalu bandingkan mana yang lebih maju dari yang lain. Mana yang paling cocok buat kita. Karena kita nggak mungkin bisa handle semuanya kecuali kalau kita sudah punya admin. Jadinya pilih mana yang paling bisa kita handle. 8. Halaman goals and pray. Untuk goals adalah target yang ingin dikejar dan kita sudah punya langkah-langkah konkret dan kemungkinan tercapainya sudah tinggi di tahun 2022. Sementara pray lebih ke harapan-harapan yang lebih sulit tercapai dan butuh kuasa Allah untuk mengabulkannya. Misal pray-nya Sire adalah tiba-tiba dapat uang buat naik haji. Hehe, aminin dong. Yang ke-9 adalah afirmasi page. Ini dipakai untuk menulis afirmasi harian. Ini bebas dan opsional. Sire punya penyakit kecemasan ya. Ini sangat membantu banget soalnya. Isinya tergantung kebutuhan dan kamu bisa googling daily affirmation. Yang ke-10 adalah to be read list. Dibagi atas fiksi dan non-fiksi. Di list nih mana aja buku yang belum dibaca. Ayo siapa yang bukunya masih numpuk belum dibaca. Jangan kayak Sire, begini tuh segini belum dibaca-baca. Ini motivasi Sire buat bisa membaca lebih banyak. Karena penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Yang ke-11 habit tracker. Ini bisa kok pakai aplikasi. Biasanya Sire pakai Dailyo. Tapi untuk beberapa hal Sire suka manual. Pas akhir bulan dia di full dicoret untuk kelihatan cantik. Hehe. Yang ke-12 idea dump. Punya ide premis, potongan-potongan adegan, tulis aja semua keburu hilang dari kepala. Tumplek aja di sini dan kelak bisa kamu pakai lagi. 13. Refleksi 2021. Apa aja yang telah terjadi 2021 dan apa yang ingin kamu tinggalin di 2021 agar lebih baik di 2022. Yang ke-14, prioritas di tahun 2022. Skripsi kah, hafalan anak kah, atau apapun, tulis di sini supaya kelak kamu nggak minder kalau tiba-tiba nggak bisa nulis. Karena nggak semua orang prioritasnya adalah menulis. Itu nggak apa-apa kok. Yang penting kamu tahu mana prioritasmu. Yang ke-15, yearly log. Ini dipakai untuk mencatat kegiatan tahunan. Kayak ulang tahun, kapan anak mau disunat, hari besar, tanggal deadline lomba, tanggal pengajuan naskah, kapan kirim naskah harus ditarik setelah dikirim, tanggal bayar web hosting, dan lain-lain. Jadi kita punya overview setiap bulan. Nah soal stiker kalender yang di atas itu beli di Shopee. Hehe. Pengguna bullet journal biasanya ditulis manual, tapi Sire males. Jadi beli aja. Sire bagi 3 sekat, yang teratas untuk rumah tangga, yang kedua untuk menulis, dan di bawah untuk hari-hari khusus. Termasuk misalnya hujan meteor, gerhana, dan lain-lain. Yang ke-16 adalah monthly planner. Apa yang harus dilakukan setiap bulan. Karena Sire lagi nulis di Vizo minimal 50.000 kata sebulan dengan judul Rahasia Cinta Sang CEO, linknya di deskripsi ya. Jadi Sire rencana ini harus kapan aja nulisnya, udah sampai mana, kapan up-nya, dan lain-lain. Jadwal up Wattpad dan jadwal buka les menulis novel juga ada loh. Di sini juga kapan bayar tagihan bisnis, token listrik, dan lain-lain. Yang ke-17, monthly goals. Ini buat kamu yang nggak suka pakai monthly planner. Biasanya orang yang nggak suka detail per tanggal, ada pokoknya mau to-do list dalam bulan ini, apa aja, nah pakai yang ini. Bisa. Jadi di sini fokus tentang apa yang ingin dicapai bulan ini tanpa terikat tanggal. Pokoknya dikebut sebisanya. Ke-18 adalah weekly planner. Kamu orang yang sibuk banget sampai jadwal kedosping, jadwal ujian, tugas dan lain-lain bertumpuk, mata kuliah hari ini, sekolah apa, PR dan lain-lain. Mungkin kerjaan kantor penuh dengan meeting, kirim ini itu, presentasi. Nah, bisa pakai weekly schedule. Di sini kamu bisa tulis kapan kamu harus kedosping, bikin tugas dan lain-lain. Contoh, Sire pengen upload YouTube tanggal 31, maka Sire harus menulis skrip dari 3 hari sebelumnya. Nah, gampang kan? Dengan menjadwal semua kegiatan, kamu akan lebih mudah untuk memikirkan kapan waktu terbaikmu untuk menulis. Karena sebenarnya kita menyediakan waktu bukan menunggu ada waktu yang tersisa. Mengatur prioritas adalah kunci utama. Tidak apa-apa jika prioritasmu bukan menulis. Jangan menyesal kalau tidak bisa menulis. Tapi kalau kamu merasa bahwa masih banyak kegiatan-kegiatanmu yang tersia-sia seperti hanya bengong, gak tahu mau ngapain, hari ini saya bingung mau ngapain, itu karena kamu belum tahu mau melakukan apa hari itu. So, kapan kamu biasanya menulis? Oh ya teman-teman, biasanya nonton YouTube tuh setiap hari apa? Mau survei biar Sire tahu kapan enaknya update. Jangan lupa di Instagram dan Facebook page Sire Show akan ada tips menulis harian. Kepoin ke sana juga ya.
Dadah!